Perhatian, perhatian. Buah tomat, buah cipukan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng kita berdua. Ada aku Vila Dan aku Salsa di Kelas Podcast. Nah, hari ini nih Kak, kita tuh nggak cuman sendirian aja nih. Bener nih Kak, kami kedatangan dua tamu istimewa. Bener banget. Yang mana dua tamu istimewa ini tuh juga bisa dibilang agak-agak kembar nih ya teman-teman. Mau tahu nggak kembar dari sisi apanya? Mungkin bisa perkenalan langsung aja ya. Perkenalan. Silahkan kakak-kakak perkenalan diri. Waduh, dari mana dulu? Dari- Kalau saya. oh, gitu. Boleh dari sisi yang sini dulu. Oh iya, monggo. Perkenalkan, nama saya Hendra Anggi Priyatma, biasa dipanggil Hendra, dari angkatan 22 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrawan dari program studi pendidikan sejarah angkatan 2021. Jangan dipanggil Wan, Kedawan, Hen saja, Hendra gitu. Wah. Teman-teman, sisi miripnya, kesamaannya nih di mana? Ya, di mirip dong. nama. Nama Hendra ya. Iya. Jadi kita bisa panggil Kak Hendra. Bedanya dia punya toko, saya nggak punya. Gitu. Iya. Citanto ya Kak? Iya, Nah, kita tempat toko gitu, iya. nah, untuk kakak-kakak nih akhir-akhir ini tuh kalau kita boleh tanya-tanya dulu, itu kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Boleh dia dulu nggak, Pak? Oh iya, kalau aku sendiri itu Iya. sekarang dari HMP, terus kedua itu di Kopma. Di Kopma sendiri aku sedang berbisnis di sana. Wah, Gitu. sangat-sangat Iya. menarik. Ternyata bisnismen teman-teman. Iya, Bisnismen. mahasiswa juga bisa berbisnis teman-teman. Iya. Mm. Lanjut. Ya mungkin kalau saya sibuknya sekarang ya fokus skripsian itu seperti itu. Terus lagi saya juga sekarang di BEM sebagai Menteri Kajian Advokasi di situ. Kemarin juga mengkaji perusahaan MK, ada yang tahu perusahaan MK? Ya itu seperti itulah. Ya itulah kesibukan lah. Berbeda jauh dengan Hendra yang suka berbisnis gitu ya. Kalau saya berbeda jauh gitu. Suka mancing perkara gitu. Mancing permasalahan. Mancing. Iya. Pokok nggak mancing kemarahan aja ya. Mancing emosi. Jangan dong, jangan. Iya gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat nih kayaknya bintang tamu kita kali ini sibuk-sibuk ya Kak. Bener. Orang-orang keren gitu, ada Bener. businessman, terus ada Kakak BEM bener kakak BEM, waduh, kakak BEM ini. dan angkatan 21 ini lagi sibuk asjar ya Kak? Oh iya, itu yang nggak ikut KM, saya sudah ikut, kebetulan sudah konversi 20 SKS Oh. seperti itu. Jadi Yang- nggak usah. Iya sih, bukan ngapa-ngapain sih. Gabut. Tapi sibuk gak ngapa-ngapain ya. Boleh. Ngangguran tuh. Iya, pengacara, Oh iya, pengacara, Iya. pengangguran pengacara. Betul. Oke nih, tadi kan kita udah perkenalan ya, sekelas perkenalan. Pasti juga teman-teman di rumah udah tahu nih dari masing-masing bintang tamu kita hari ini. Nah, kenapa kita berkumpul di sini? Jadi di sini kita akan nanti ngomongin terkait tentang kemerdekaan bagi Gen Z nih Kak. Jadi kenapa kakak-kakak ini diundang di sini? Karena kakak ini kan juga bagian dari Gen Z ya. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing bareng, ngobrol. Boleh minum bentar ya? Boleh, Silahkan. boleh Kak, silahkan. Kalau nggak diminum, Sudah. mubazir dong. Kamu nggak haus? Mungkin hanya Ya, boleh silakan. nggak apa-apa. Jangan malu-malu santai aja. Enjoy aja Kak. Enjoy. Oke, oke next ya Kak ya. Mungkin bisa kita mulai dari untuk pembahasan tentang kemerdekaan bagi Gen Z, melihat dari sejarahnya dulu kali ya Kak ya. Sejarah bangsa kita ini sendiri kan kita nggak dapetin dengan mudah gitu ya Kak, terkait dengan kemerdekaannya, mulai dari kita dijajah oleh bangsa lain sampai dengan kita memperjuangkan untuk kemerdekaan kita gitu. Ada banyak-banyak peristiwa di saat itu. Nah, kalau boleh tahu nih kakak ini, kalau dari sudut pandang kakak sendiri terkait dengan kemerdekaan menurut sejarahnya itu gimana? Oh, saya atau dia dulu? Boleh dari mungkin- siapa nih Kak? Dari Kak Hendra kan? Boleh. Oh, saya dulu. Ya, soalnya
kayak dari tadi sudah excited seperti dari awal ini ya. Silakan. Mulai Bukan, dari iya, bukan anxiety sih, tapi lebih nervous aja gitu. Karena saya tuh di hadapan kalian semua tuh masih kecil gitu. Merendah. Iya. Udah ya. Ya, langsung terus saya tak bahas aja ya. Itu mungkin bisa diluruskan oleh teman-teman, rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian juga terkait kemerdekaan. Mungkin saya bahasnya tuh dari lingkup saja, ketika Jepang tuh sudah dibom atom oleh sekutu itu kan tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 itu kan. Nah, setelah dibom itu kan terjadi vacuum of power itu kan. Iya. Pastinya Jepang kan kaget, loh negaraku kok dibom di Amerika ya, ya itu kan efek dari penyerangan Pearl Harbor itu kan pada saat itu kan. Nah, terus kemudian berlanjut, nah itu pastinya bangsa Indonesia ini kan ya ini kita harus merdeka dan lain-lain gitu lah. Nah dari situ kita nih harus ya memikirkan nasib bangsa kita ke depan gimana kayak gitu kan. Nah itu kan kalau kita pantik dari konteks sebelumnya kan pastinya ada banyak pemikir-pemikir juga kan. Nah di situ pemikir-pemikirnya ya dari kaum nasionalis, agamis, bahkan komunis sekaligus kan, di masa politik etis juga dan pergerakan nasionalis itu kan. Nah di situ pasti mereka memikirkan kemerdekaan tuh bagaimana seperti itu. Nah terus kemudian ya lanjut lagi pada saat itu kan ada pembentukan BPUPKI itu ya, langsung ke Mas Hendra gak apa-apa. BPUPKI itu gimana sih kayak gitu? Iya, sebelumnya tuh BPUPKI itu dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan juga Rajiman Widodiningrat, diketahui oleh Rajiman Widodiningrat itu sebagai langkah awal untuk mempersiapkan kemerdekaan di Indonesia tentunya. Dan juga di situ juga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu mendapatkan yang namanya Ratna Suci. Ratna Suci itu diberikan oleh Jenderal Maeda karena si Insinyur Soekarno sendiri memiliki dia itu kepemimpinannya itu sangat kuat di sana. Selain itu jiwa karismatiknya beliau ini sangat tinggi sehingga mereka ini diberikan gelar tersebut untuk menjadikan diri beliau ini, Muhammad Hatta dan juga Soekarno ini, agar terhindar dari yang namanya tentara-tentara Jepang. Nah itu. Nah selanjutnya setelah dibentuk BPUPKI, nah itu waktu pertama di rapat pertama itu Dr. Rajiman itu bertanya dasar negara di Indonesia itu apa? Nah waktu itu di forum waktu rapat pertama pada saat itu mereka pada bingung dan tidak mau berbicara sama sekali. Akhirnya ketika tidak mau berbicara, BPUPKI di sidang pertama itu akhirnya ditutup karena tidak memiliki dasar negara. Akhirnya setelah itu si Insinyur Soekarno ini, Bapak Soekarno ini, dia berpidato untuk panjang lebar lah untuk mengesahkan dasar negara seperti apa. Waktu itu disebut Trisila. Nah, Trisila setelah itu karena memang tidak puas itu lanjut ke 5 sila. Nah, setelah terjadinya itu lanjut ke sidang PPKI. Nah, waktu itu kenapa kok ada PPKI? Karena PPKI sendiri ini dibentuk adanya bom Jepang Hiroshima sama Nagasaki. Nah, setelah itu si Soekarno sama si Hatta ini memikirkan bagaimana cara Indonesia ini menang tanpa adanya setiran dari Jepang. Nah, dari situ sudah kepikiran Soekarno, sudah bermalam-malam maupun sampai nggak tidur itu memikirkan bagaimana kita itu bisa merdeka namun tidak disetir oleh siapapun. Nah, selanjutnya setelah PPKI telah merumuskan bagaimana dasar negara, bagaimana Pancasila, teks proklamasi dan lain sebagainya, lanjut itu kita beralih ke penculikan, reaksi pemuda terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini terdapat 2 versi ternyata. Yang dari Jepang sendiri itu dianggap sebagai penculikan, terus yang kedua ini sebagai pengamanan dari pengaruh pihak asing. Nah, setelah itu lanjut lagi itu ketika sudah
diculik oleh pemuda-pemuda ini. Namun banyak dari teman-teman di Gen Z itu salah kaprah. Banyak yang pemuda ini kok terlalu impulsif lah atau apa. Nah, itu tujuannya pemuda itu untuk mendesak agar Soekarno ini segera memproklamirkan kemerdekaan. Pada saat itu ada di tanggal 16 Agustus. Nah, di 16 Agustus, terus juga karena Soekarno sendiri inginnya itu di tanggal 17 Agustus, para pemuda sepakat. Dan waktu itu DN Aidit, ya tahu sendiri kan DN Aidit itu siapa? Dia itu tokohnya dari PKI. Nah, selanjutnya DN Aidit itu sepakat bahwa di tanggal 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan. Kenapa alasannya 17 Agustus? Karena 17 Agustus itu menurut Soekarno itu sama seperti sholat ibadah di Islam sendiri, 17 kan, 17 rakaat. Ini memotong nggak apa-apa? Silakan. Oke. Teruskan sebentar ya terkait apa di Rengas Dengklok. Nah, itu kan ada yang mengatakan bahwasanya Rengas Dengklok itu penculikan, ada juga pengamanan itu kan. Nah, itu penculikan itu bukan dilakukan oleh DNI saja pada saat itu kan. Iya. Nah, itu kan dilakukan oleh siapa? Charles Saleh, Syarif Malik dan lain-lain juga. Nah, itu pada saat itu yang memutuskan itu bukan siapa? Bukan langsung DNID, tapi pada saat itu terjadi perdebatan di sana. Nah, perdebatan itu nantinya ditengahi oleh golongan tua, namanya tuh Ahmad Subarjo. Nah, ini gimana nih Bung kemerdekaan? Nah, itu. Nah, apakah langsung dilaksanakan saja dengan 16? Oh tidak gitu. Nah, itu kan terjadi cekcok kan, chaos di situ. Terus kemudian Mas Subarjo tuh masuk. Gimana kalau tanggal 17 Agustus dilaksanakan kemerdekaan seperti itu? Nah, itu perusahaannya. Terus kemudian lagi, lanjut lagi. Kemudian di tanggal 17. Nah, awalnya itu kan kemerdekaan tuh mau dilaksanakan di Di pukul 7.00 WIB itu kan pagi awalnya. Nah, itu mau dilaksanakannya di lapangan Ikada kan pada saat itu. Nah, tapi di lapangan Ikada tuh ada tentara Jepang pada saat itu. Nah, kalau ke sana bunuh diri berarti. Duduk senjata mereka. Gitu. Misal Hendra ke sana gitu ya. Mau laksanain kemerdekaan Indonesia. Loh, kok ada Jepang di sini? Kata-kata habis dia gitu. Depan musuh gitu. Iya, kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Terus kemudian lagi baru selang itu dipindahkan ke rumahnya Bung Karno. Nah, setelah apa? Itu pemindahan itu. Nah, itu ada hal unik lagi, yaitu pembuangan naskah teks proklamasi. Wah. Nah, itu ya kan. Nah, setelah itu kan karena teks proklamasi itu yang ditulis tangan itu dibuang oleh Insinyur Soekarno karena itu tidak penting, karena sudah diketik oleh Sayuti Melik waktu. Nah, itu dibuang lalu dipungut oleh waktu itu tukang sampah, namanya siapa lupa saya. Nah, waktu tukang sampah itu dipungut, nah itu waktu itu diabadikan karena itu momen langka juga itu. Nah, naskah yang diketik ini digunakan Insinyur Soekarno sebagai pembacaan teks proklamasi. Nah, selanjutnya itu ada pengibaran bendera merah putih yang berjalan hikmat. Nah, setelah pengibaran itu terdapat pembentukan dari kabinet, kementerian dan lain sebagainya untuk menjalankan negaranya. Terus berlanjutlah itu proklamasi kemerdekaan di Sumatera, Kalimantan hingga seluruh pelosok di Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya setelah kemerdekaan itu mulai berangsur-angsur, itu banyak kejadian-kejadian yang konflik gitu, seperti konfliknya inilah kementerian ini itu dan lain sebagainya, sehingga muncullah namanya ini kemerdekaan itu memang sulit. Namun kita berbicara tentang kemerdekaan, kita harusnya itu rukun dengan saudara sendiri. Namun Insinyur Soekarno itu berpendapat sedemikian rupa bahwa kita itu melawan bangsa sendiri, bukan penjajah lagi waktu itu. Oh ya, izin meluruskan lagi terkait itu ya. Itu bukan maksudnya gejolak di kementerian juga, tapi kan banyak pemberontakan juga pada saat itu kan. Nah, karena pada saat Indonesia baru merdeka pun itu masih
baru memulai pembangunan pada saat itu kan. Nah, itu kan bukan negara yang langsung langsung maju dan lain-lain itu kan. Nah, ibaratkan rahim lahir dari rahim kan. Nah, itu kan masih bayi Indonesia pada saat itu. Nah, itu kan pemberontakannya terjadi ya karena mereka tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat itu, yang dijanjikan juga kan itu kan. Banyak pemberontakan dari pihak-pihak lain. Contohnya kayak dari Tan Malaka. Nah, itu kan. Nah, itu kan beliau menginginkan kemerdekaan 100% di bukunya itu kan. Wah, tumpah tuh. Ya, sama marah saya. Nah, itu kan. Terus kemudian lagi ada pemberontakan Permesta dan lain-lain. Terus ada pemberontakan DITI. Nah, itu kan kurang puas karena pembangunannya memang Jawa sentris pada saat itu. Nah, itu sudut pandang sedikit sih dari saya. Nah, itu mungkin. Nah, bener banget nih ya Ya. teman-teman, dari yang kita dengerin ini udah kayak dongeng ya dari tadi ya. Seru gak sih? Iya seru, tapi seru tuh kayak ngedengerin kakak-kakak ini bercerita. Nggak bercerita sih, kan emang faktanya Iya, gitu ya. menceritakan sejarah Kak. Betul, apalagi tadi ada fun-fact kayak kertasnya sempat Bener. dibuang. Pasti Terus- itu nggak masuk Iya, kan, pasti kalau zaman orang sekarang awam tuh pasti kan nggak kayak tahu. siksak sok ya, kayak aduh kertasnya mana nih kok kebuang gitu ya. Tapi Overthinking. overthinking langsung kan. Nah, itu sekarang lagi hektik-hektiknya kayak sesama bangsa sendiri tuh nggak percaya gitu, apalagi kita ke pemerintahan mungkin salah satu Iya. contohnya gitu. Itu juga pada ujung-ujungnya itu juga kita nggak merdeka kan pada akhirnya. Iya, Kalau memang merdeka kan harusnya ada pemerintah sama rakyat itu ya bersatu itu, kita saling bersatu gimana kita majuin negara nih. Tapi kan kalau banyak yang demo atau melakukan betul. suatu hal yang anarkis kan Benar-benar. Berarti demo menurut kalian tuh Seharusnya saya nggak sih yang tanya ke saya. perpecahan gitu enggak ya? nah Soalnya ini yang mau aku tanya ini kan dari itu kakak-kakak. kontradiktif sekali ya. Iya, kalau Iya, nah, itu dia juga yang mau aku tanyain kan, kalau dari banyak beberapa orang, apalagi mungkin ya dari sudut pandang aku, demo tuh ya nggak baik gitu loh, maksudnya Oh, nggak baik berarti ya? ada sisi nggak baiknya, ada sisi Iya, baiknya, Tapi ya kayak Oh, iya. minusnya. meninjau kalau dari aku malah suara rakyat itu harus diterima. Oke. Ada Rakyat yang baik mana dong. tapi? Kenapa? Rakyat yang mana tapi? Yang ini Kak, kita kan Rakyat rakyat. yang kita semua, Oh, dong. gitu. Kita semangat rakyat. Yang mana 58%? Aduh, agak Sensor ya. agak serem nih pembicaranya. Mungkin kita bisa melihat kejadian kemarin-kemarin nih yang lagi rame. Itu bentuk apa ya? Bentuk demokrasi. Demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu, Iya. seperti itu. Nah, itu ya proses demokrasi. Kalau nggak ada yang namanya oposisi ya itu bukan demokrasi. Namanya apa itu? Otoritarianisme lah kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi, mengapa kemarin itu rame di UU Pilkada itu ya, sedikit bahas ya, karena di BEM juga bahasanya bukan hanya pendidikan, tapi politik juga, sejarah kan sudah tadi seperti itu. Nah, jadi kan tahu saya kaitkan dengan sejarah saja. Nah, kemarin kan sempat ada hacking di DPR. Nah, DPR sama MA karena konstitusi tersebut itu dinilai melanggar. Nah, waktu itu Gen Z ini pada berbondong-bondong ke DPR pusat, terus untuk menyuarakan aspirasi mereka dan lain sebagainya gitu. Dan tuntutan tersebut akhirnya sementara ditimbang terlebih Iya. dahulu kalau nggak salah ya. Diputuskan. Nah, Kan diundur gak sih kayak Iya, wacana gitu ya. Nah itu. Nah setelah 1 harinya itu baru keputusan itu baru dijalankan. Gitu. Wah, kita belajar banyak banget ya Kak. Nah, tapi kalau ngomongin tentang demonstrasi yang ada di DPR gitu ya Kak, kan di sekitar UNED kemarin juga sempat ada tuh banyak gerombol-gerombol gitu. Kalau Iya. kakak nih kemarin sempat ikut turun Apa juga salah apa? satu dari mereka atau gak usah, gak ikut ngapain sampai gitu. Mungkin Apa kan, apalagi kan Gen Z gitu ya. Ya kalau saya sih turun aja gitu ya, soalnya saya melihat itu sudah geram juga gitu. Iya. Ini bukan soal tentang tentang anak presiden kedua yang menjadi putra mahkota itu ya, bukan tapi tentang itu.
bukan tentang partai juga ya, Betul. tapi tentang bagaimana konstitusi dan marwahnya tuh diganggangi dan Iya. lain-lain. Betul. Kalau kita nggak turun sebagai mahasiswa, agent of change, pembawa perubahan, agent of sosial masyarakat, agent of social control kalau nggak salah itu, nyambung lidah rakyat gitu Iya. kan kalau kata Bung Karno. Apalagi kita kan juga Gen Z tidak lepas dari teknologi, Betul. dari sosial media. Kita Mm. siapa sih anak Gen Z gak punya sosial media gitu loh. Mm. Pasti Apa- kayak bener-bener FOMO-nya sih. nih kayak misalnya banyak yang bilang apalah kamu ikut-ikutan bikin hashtag kawal MK padahal nggak tahu tentang politik-politik. Ah. Padahal ya ini FOMO yang baik gitu loh. Iya. Kalau bukan kita siapa Siapa lagi? lagi? Iya, nyampein aspirasi ya, kalau bukan Iya, kita gitu. Iya. Soalnya kan kita juga udah zamannya modern nih Kak ya. Oh, Apalagi Gen Z tuh ya udah gak zaman dengan hal-hal yang kuno gitu. Mungkin kalau kita nggak turun, seenggaknya kita sebarkan di medsos. Iya, Iya, benar. karena kita tahu sendiri kan generasi Z itu harus melek politik, wajib Iya, hukumnya. iya. Karena apa, Bawain. kita sendiri kan itu juga bagian dari negara gitu. Iya. Kalau Iya. kita apatis sama negara, otomatis kita sendiri yang jadi melarat atau miskin gitu. Benar. Karena Benar banget. apa ya? Sejatinya pemerintah itu adalah mengelola dari Mm-mm. masyarakat. Dan hal itu sebagai sebagai apa? Ya FOMO, demo ikut-ikutan, ya tidak, itu menyuarakan. Ada yang mengesampingkan itu dengan gimana perampasan aset kok gak dikawal, meskipun apa mereka koar-koar soal itu yang mengawalnya pasti kita kan, seperti itu. Itu cuma mengalihkan isu saja agar Iya, itu betul. dihilangkan gitu. Maksudnya tidak dibahas dan lain-lain gitu. Itu cuma buzzer saja. Itu sangat banyak di sosial media Iya. tentunya. Terus selain dari itu nih Kak, mungkin dari Kak Hendra dan Kak Hendrawan sendiri cara untuk kita memperjuangkan kemerdekaan selain dari berpolitik mungkin kalau bagi Gen Z nih apa sih? Apalagi kita sebagai mahasiswa Wah. selain dari politik ya mungkin kan banyak hal Dari aspek positif lain. yang bisa kita perjuangin nih buat kemerdekaan yang sekarang apalagi itu gimana Kak? Aku mau Saya- Mas Hendra Mas mungkin. Iya, Ya, monggo. untuk generasi sekarang itu lebih ke tingkatin ke kompetensinya terlebih dahulu karena kita sendiri tahu kan kita itu minat bacanya Iya, literasi sangat rendah. Nah, maka dari itu Iya, kita iya. harus meningkatkan kompetensi kita untuk apa? Untuk kita bersaing ke kancah global tentunya dan menunjukkan wah ini Indonesia. Indonesia itu kompetensinya sangat bagus dan dapat dinilai oleh masyarakat luar itu sebagai power of powernya Indonesia itu seperti ini loh gitu loh. Indonesia emas gitu. Kekuatan Indonesia. Bukan cemas ya. Dari Kan tuh. Papua. Iya, seperti itu. Oke. Lagi. Oke, mungkin Dari- karena dari Kak Hendra, gimana? boleh Saya- boleh juga Kan kalau boleh. mau Oh, iya, juga boleh. boleh tanggapannya kan. Ya mungkin kalau saya sih membaca sudah dijelaskan gitu. Ya berkompetisi sudah, mungkin peka sih, peka terhadap lingkungan sekitar tuh bagaimana seperti itu. Terus kita juga harus peka terhadap kejadian apa yang terjadi. Terus kalau dari segi pendidikan, ya kita harus menjadi ya dengan bercontohkan UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Apalagi pendidikan sejarah. Nah itu kan kita punya apa ya? Moral akademik tuh ya apa wes kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan karakter building, bangun karakter siswa tuh dari sejarah tuh gimana. Nah kalau nggak ada sejarah ya kita nggak bakal bisa mengenal bangsa kita seperti apa, seperti itu kan. Nah dari situ kan kita paham demokrasi ya apa. Nah kan kalau di matkul sejarah sendiri kan ada sejarah politik gitu kan, terus ada pergerakan nasional dan lain-lain kan itu kan dibahas juga. Mungkin dari situ sih cara kita mengajarkan bagaimana caranya generasi ke depan tuh biar emas bukan cemas gitu. Betul banget. 2045 menuju Indonesia emas. Iya. Betul banget. Nah, Heeh. kayaknya udah nggak terasa nih Kak ya. Obrolan-obrolan kita, sharing-sharing kita tadi mulai dari sejarah, membahas terus ada Fun fun fact-nya. sampai dengan bagaimana Gen Z memperjuangkan kemerdekaan di Di era sekarang. Nah, aku mau tanya nih, kalau dari segala hal yang kita udah obrolin ini closing statement aja ya teman-teman ya. Kalau dari kakak sendiri, arti kemerdekaan itu apa sih? Merdeka itu apa sih menurut kakak?
Mungkin bisa masing-masing. Baik. Merdeka menurut saya sendiri itu adalah ketika kita bebas untuk menyuarakan sesuatu dan juga kita itu memiliki hak di atas dari manusia dan manusia sendiri itu setara di sana. Gitu. Jadi tidak ada penggolongan strata sosial inilah itulah Iya. bagaimana kita di sana itu setara. sama rasa gitu. Iya. Boleh. Mungkin Iya. dari Kak Endrawan. Nah kalau saya mungkin menyinggung dari ada gium hukum saja gitu, meskipun ini sejarah gitu ya. Meskipun langit itu runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan gitu aja. Betul sekali. Itu arti kemerdekaan sesungguhnya gitu. Oke nih, kita kan tadi udah dengerin closing statement nih dari Kak Hendra dan Kak Hendrawan. Dan mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya bahwasannya dari tadi kita ngobrolin tentang bagaimana sejarah kemerdekaan sampai kita bahas ke fun fact, terus ada lagi terkait bukti dari Gen Z untuk memerdekakan atau Menyuarakan kemerdekaan. Iya, menyuarakan kemerdekaan gitu ya Kak. Mulai dari salah satunya kita mulai teknologi terhadap politik, ada salah satunya dengan cara mungkin turun ke jalan. Terus tadi juga ada dari sisi yang non politik, sebagai kita sebagai mahasiswa harus bersikap seperti apa. Terus juga tadi seperti yang diungkapkan Kak Hendra juga, bahwasannya kemerdekaan itu tentang kesetaraan gitu, bagaimana kita Benar. saling merasakan apa yang satu sama lain ini dirasakan gitu, supaya nantinya hal yang A mungkin merasanya apa, yang B rasanya apa, Iya. supaya kita sama-sama saling Seperti Iya. sila kelima. betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin cukup segitu aja ya Kak ya. Ini durasinya udah kita banyak banget, kita udah sering-sering Iya, banyak udah banget. ngobrol. Dapat ilmu banyak juga, dan sebelumnya kita ngucapin banyak-banyak terima kasih nih buat narasumber kita yang keren-keren ini. Ada Kak Hendra, Kak Hendrawan yang udah mau nyempetin waktunya buat kesini, buat ngobrol. Dan juga buat teman-teman nantinya tetap saksikan terus podcast kita ini, Kelamas Podcast, di mana nantinya juga akan kita tayang di YouTube dan juga Spotify. Dan juga nanti buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Tapi sebelum kita tutup nih Kak, ada sesuatu nih yang mau disampaikan Kak Salsa. Apa nih Kak? Iya, benar Kak. Sebelum penutupan di Kelamas Podcast ini ada jargonnya Kak. Wah, Mana jangan. tuh? Aku nggak tahu. Iya, aku ajarin ya Kak, aku ajarin. Oh, gimana tuh? Gini, kalau aku ngomong salam mahasiswa, kakaknya bilang salam sejarah. Pakai tangan kanan ya Kak. Oh, iya. Mungkin percobaan dulu ya. Iya, iya, iya. Oke, boleh. Salam mahasiswa, salam Salam sejarah. sejarah. Oke, lagi? Lagi yang kompak ya Kak. Iya, iya. Aku lah gini selama aja selama. Oh, boleh. Kalau variasi Oke. Oke Kak, Satu, boleh. dua, tiga gitu. Salam mahasiswa, salam sejarah.